Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam. Gimana Bu Tri kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Aulia, Alhamdulillah. saya Ini pengen kayaknya curhat nih. ada yang mau diceritakan ya Bu Tri ya? Iya Mbak Aulia, saya mau Gimana Bu? tentang kondisi anak-anak nih. Tahun ini kan saya mulai ngajarnya di kelompok A untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Ada permasalahan yang saya hadapi setiap hari di kelas. Jadi anak-anak itu setiap waktu istirahat kan mainan di dalam kelas. Itu mainannya nggak mau diberesin. Karena kan di kelas itu ragam mainnya banyak. Ada balok-balok, lego-lego, terus puzzle. Itu pada dibongkarin, dibuat mainan buat mereka. Tapi ketika waktu istirahatnya sudah selesai, ternyata anak-anak itu nggak mau pada beresin. Mainannya jadi berantakan di mana-mana, kelas jadi berantakan, suasananya tidak nyaman. Itu Mbak Olga. Oh iya, saya paham sih Bu dengan apa yang Ibu rasakan. Pasti sangat melelahkan juga ya Bu ya. Harus memberitahu anak-anak untuk membereskan kembali, tapi nyatanya mereka masih belum memiliki tanggung jawab ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira kenapa ya Bu ya mereka itu belum bisa merapikan kembali mainan yang sudah digunakan tadi? Jadi anak-anak itu ketika, "Ayo sayang diberesin." "Nggak mau Bu Guru, capek." "Nggak mau." Terus ada lagi yang jawab, "Itu bukan aku yang berantakin Bu Guru." Bilangnya gitu. Jadi mereka tuh mencari alasan supaya tidak beresin mainan. Seperti itu Mbak Olia. Oh begitu. Ya memang anak-anak itu harusnya kita ingatkan terus ya Bu ya, kita ajari, ayo rapikan begitu. Nah, dari Ibu Tri sendiri apa nih yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan ini kan kita udah bikin kesepakatan main di dalam kelas. Jadi sebelum kegiatan main dimulai, udah saya sampaikan hari ini kesepakatan mainnya yaitu membereskan mainan, terus menaruh mainan pada tempatnya. Udah seperti itu tuh Mbak. Tapi ketika kesepakatan itu kan dibikin secara bersama-sama, diskusi membuat kesepakatan bermain antara guru dan anak-anak yang ada di kelas. Tapi ketika mereka bermain, udah diingetin sama kesepakatan, "Oh, capek Bu Guru, capek, nggak mau beresin." Merajuk katanya capek. Iya, anak-anak memang seperti itu ya Bu ya. Nah, dari Ibu sendiri, apakah sudah menyampaikan hal tersebut pada orang tuanya Bu? Kalau menyampaikan kepada orang tuanya sih, rencananya memang kemarin sudah kita sampaikan, cuman kan karena frekuensi pertemuannya agak lama tuh Mbak, hanya 2 bulan sekali, kadang, "Oh ini permasalahannya sudah sejauh ini, anak-anak belum ada perubahan dalam bermain," karena ini kan kelompok A baru nih, anak-anak yang baru masuk. Itu pinginnya ya saya dengan orang tua, ngobrol-ngobrol sama orang tua, bagaimana caranya biar anak-anak terbiasa bertanggung jawab merapikan mainan setelah digunakan gitu Mbak. Iya, apa yang sudah Ibu Tri lakukan juga tadi sudah bagus ya. Sudah berkomunikasi dengan orang tua karena kebiasaan anak-anak itu kan dimulai dari rumah ya Bu ya, apalagi Iya, anak-anak ini. Nah kalau misalnya di rumahnya saja tidak membereskan, apalagi di sekolah Ibu ya, jadi harus ada komunikasi tadi juga sudah dilakukan Ibu. Nah terus untuk respon dari orang tuanya bagaimana Ibu terhadap anak yang tadi?
Orang tuanya sih ngeresponnya positif karena kan kita udah ketemu di bulan Agustus nih. Rencananya kan September ketemu lagi karena memang sudah diagendakan 2 bulan sekali. Kemarin-kemarin sih responnya positif. Oh iya Bu, nanti kita coba di rumah juga biar mereka berlatih membereskan mainan ketika mainan di rumah seperti itu. Jadinya kan ada budaya positif yang berkesinambungan antara di sekolah dan di rumah. Ternyata respon orang tua juga positif ya Bu ya, biar ada tanggung jawab pada anak untuk merapikan mainannya. Nah, setelah tahu respon tadi, dari Putri sendiri apa nih rencananya selanjutnya nih agar anak-anak itu punya atau tumbuh rasa tanggung jawab pada diri mereka sendiri bagaimana Ibu? Yang saya lakukan ya tadi, selalu mengingatkan anak-anak tentang kesepakatan main yang sudah dibuat secara bersama-sama. Terus saya juga ingin meningkatkan kolaborasi lagi dengan orang tua yang tadinya pertemuan 2 bulan sekali, tentang pertemuannya saya lebih dekatkan setiap bulan sekali. Jadi orang tua bisa diajak ngobrol dengan bu guru tentang kondisi tumbuh kembang anak di sekolah, bagaimana budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah juga harapannya dilakukan juga di rumah, seperti itu Mbak. Yang rencananya bagus sekali Ibu. Nah, lalu untuk komitmennya sendiri bagaimana Bu? Apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tadi? Kalau komitmen saya sebagai seorang guru tentunya kan pinginnya menuntun anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bagaimana saya sebagai seorang guru memberi contoh ketika ayo anak-anak beresin mainan, saya juga ikut langsung membereskan mainan, ngasih contoh ini loh, mainan Lego taruhnya di sini, balok di kotak ini, terus puzzle-puzzle taruhnya di loker sebelah sini, seperti itu Bu. Jadi tidak hanya disuruh, ayo sayang diberesin, tapi bu gurunya juga melakukan aksi nyata ikut membereskan mainan seperti itu sambil mengarahkan anak-anak karena memang anak-anak dengan usia 4 tahun gitu memang masih perlu harus pendampingan yang luar biasa diingatkan terus-menerus. Ada juga pembiasaan dengan orang tua, itu tadi yang seperti saya bilang komunikasi dengan orang tuanya frekuensinya diperkecil lagi yang tadinya 2 bulan jadi 1 bulan sekali. Itu Mbak Lali. Ya, luar biasa sekali Ibu Tri untuk komitmennya. Nah, kira-kira kapan nih rencana tadi dimulainya Ibu? Insya Allah kan kita nanti ada pertemuan di akhir bulan September nih Mbak. Nanti setelah September ya berarti bulan depannya ada lagi di bulan Oktober, November seperti itu setiap bulan. Terus sama anak-anak ya, saya rencananya mau bikin poster keyakinan yang lebih menarik deh. Keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibikin bersama, didiskusikan bersama, biar ditampilkan dalam bentuk poster yang lebih menarik sehingga anak-anak semakin memahami, oh iya, mereka akan terbiasa, oh iya ternyata ada kesepakatan yang sudah kita buat bahwa setelah bermain ya harus dibereskan. Seperti itu Mbak Alia. Ya, eh, memang ya Bu ya untuk anak usia 4 tahun itu harus kita tuntun terus ya dengan kasih sayang. Nah, kita juga harus memberi arahan tentunya ya Bu ya, karena kan anak usia seperti itu peniru handal ya Bu ya. Kalau misalnya kita melakukan atau mencontohkan yang baik, mereka juga pasti akan mengikuti dan memang harus diingatkan terus. Saya juga sepakat dengan apa yang direncanakan Ibu. Nah, bagaimana nih perasaannya Putri setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Alhamdulillah sudah plong, saya sudah bisa mencurahkan isi hati saya dengan kondisi anak-anak yang tadi belum bisa bertanggung jawab. Saya juga sudah merasa lega, semakin tercerahkan dengan ngobrol dengan Mbak Aulia. Memang ya harus pelan-pelan, apa ya, membiasakan anak untuk merapikan mainan pada tempatnya. Seperti itu Mbak Aulia. Terima kasih. Alhamdulillah, saya juga terima kasih sekali loh Bu karena bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu, terutama ini menginspirasi saya sendiri Bu.
dalam saya mendidik anak saya sendiri karena usianya masih ya 3 tahun lah Bu ya. Nah, terima kasih juga Ibu. Iya, Gimana Bu, ada yang mau iya. ditambahkan lagi mungkin, yang mau diceritakan lagi? Itu saja. Cukup itu aja dulu Mbak Olia. Terima kasih Mbak Olia sudah meluangkan waktu dengerin curhatan saya. Alhamdulillah bermanfaat. Menjadi semangat lagi bagaimana menuntun anak-anak untuk mencapai kehidupan dan keselamatan yang lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Olia. Terima kasih. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Aulia? Lama nggak ketemu nih. Putri gimana nih kabarnya Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk gak nih Bu, kira-kira? Oh enggak, ini lagi nggak sibuk Mbak, lagi santai. Gimana nih Mbak? Kayaknya mau curhat-curhat Saya nih. boleh cerita nggak nih Bu sama Ibu? Iya nih. Jadi Ya, gini Bu, saya saya itu kan di sekolah saya jadi salah satu petugas STP 2K Bu. Nah, STP 2K itu terkait mendisiplinkan murid. Nah, terutama ini banyak sekali saya jumpai murid yang melanggar aturan, Bu. Nah, aturannya itu mengenai eh, penggunaan seragam. Nah, ternyata masih banyak anak-anak yang melanggar. Seragamnya tidak sesuai dengan aturan. Ada yang eh, warnanya beda, kemudian kaos kakinya juga tidak sesuai dengan harinya, atribut yang digunakan juga tidak lengkap. Nah, padahal saya dan teman-teman itu sudah berusaha sebaik mungkin dengan menampilkan nih dari di sekolah aja di halaman depan itu sudah menampilkan poster besar. Poster besarnya itu menunjukkan gambar-gambar tiap harinya itu menggunakan seragam apa saja. Dan di awal PPDB pun ada sosialisasi penggunaan seragam lengkapnya dan ada kesepakatan sekolah terkait tata tertib, Bu. Tapi kenapa ya masih ada saja murid yang melanggar aturan itu? tadi dengan tugasnya Mbak Olia ya di harus mendisiplinkan anak-anak untuk mengenakan seragam. Selama ini apa sih kira-kira menurut Mbak Olia yang membuat anak-anak itu tidak suka pakai seragam sesuai dengan aturan? Nah, mungkin ya Bu ya, dari mereka itu pasti ada alasan. Tiap anak pasti punya alasan sendiri-sendiri sih ya Bu ya. Pernah saya menjumpai atau menegur salah satu anak yang melanggar, jawabannya ya ada yang, Bu, karena basah, belum dicuci, masih kotor atau sobek, sehingga eh, seragam yang digunakan itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau misalnya ada atribut yang tidak lengkap, alasannya hilanglah, ketinggalan. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang mereka sampaikan begitu sih, Bu. Oke. Terus kalau komunikasi dengan orang tua selama ini gimana Mbak tentang kejadian anak-anak yang tidak mau menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah, Mbak? Nah, untuk komunikasi dengan orang tua, ini saya pernah menjumpai juga ya, Bu ya. Karena saya kan petugas STP 2K itu selalu kontrol nih setiap harinya, memang dijadwal gitu ya. Pas saya dapat jadwal itu, ada anak yang tidak menggunakan seragam yang sesuai, maka saya meminta nih, silahkan kamu hubungi orang tua. Nah, Oke. hubungi orang tuanya. Nah, kemudian silahkan kamu ganti seragamnya. Nah, kalau misalnya eh, anak itu tidak membawa motor, tidak membawa kendaraan, nah silahkan telepon orang tua suruh menjemput gitu. Nah, kalau misalnya yang tidak, eh, orang tua itu
bisa mengantarkan seragam yang seharusnya dipakai saat hari itu, Bu. Iya. Kan tadi setelah melakukan komunikasi, kerjasama dengan orang tua, tadi ada yang diminta mengantar pakaiannya atau menjemput anaknya. Itu respon orang tua berarti gimana Mbak selama ini Mbak dengan kejadian-kejadian yang alami di sekolahnya panjenengan? Nih. Untuk respon orang tua, ya mereka merespon dengan baik sih dan malah orang tuanya itu merasa malu. Oh iya, kenapa ya anak saya itu melanggar aturan? Oh ternyata anak saya salah. Nah akhirnya ya orang tua meminta maaf juga sih kepada kami, kayak gitu Bu. Oh gitu ya. Berarti alhamdulillah respon orang tua baik ya. Karena respon orang tua juga bagus, jenengan juga sudah melakukan banyak hal. Rencana Mbak Aulia ke depannya bagaimana Mbak? Supaya anak-anak itu bisa disiplin dalam menggunakan seragam sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Nah untuk rencana ke depannya, saya pasti selalu mengingatkan pada anak-anak karena kan saya itu ada tugas juga Bu. Jadi setiap hari itu mengumumkan di depan anak-anak di lapangan setelah mujahadah. Nah, di sela-sela itu saya selalu memberikan pengumuman nih. Silakan gunakan seragam yang sesuai. Kemudian kaos kaki yang sesuai dengan warnanya, atribut juga lengkap. Jadi dengan selalu mengingatkan pada anak-anak itu mudah-mudahan akan berdampak ya Bu, berpengaruh. Jadi mereka bisa berubah lah untuk bisa menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Nah, selain itu juga saya ingin berkolaborasi dengan petugas STP 2K yang lain untuk koordinasi nih terkait anak-anak yang tidak menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan. Nah, itu kita tindak. Nah, ditindaknya bisa tadi kita langsung menghubungi orang tuanya, langsung anak-anak itu mengganti seragamnya saat itu juga. Nah, selain itu juga di sekolah saya itu ada ekskul PKS Bu, patroli keamanan sekolah. Jadi bisa kolaborasi nih antara STP 2K dengan PKS. Jadi PKS ini bisa mencatat anak-anak yang melanggar itu siapa saja. Nah, nanti dari catatan PKS itu bisa dilaporkan ke STP 2K. Nah, dari laporan itu kami bisa menindak bagaimana nih anak-anak harus diapakan. Jadi ya kita harus gunakan segitiga restitusi juga sih Bu. Tuh. Hmm. Ya luar biasa ya, ini ternyata juga Mbak Aulia sudah berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan PKS, nanti ada juga dengan SPT 2K nggih. Ternyata juga selain itu melakukan praktek segitiga restitusi terhadap anak-anak yang bermasalah, yang belum bertanggung jawab terhadap anaknya. Lalu komitmen Mbak Aulia sendiri bagaimana Mbak untuk menjalankan rencana-rencana tadi? Nah, untuk komitmennya, saya sendiri harus eh, terus mengingatkan ya Bu ya. Pokoknya jangan capek untuk mengingatkan anak untuk mengikuti aturan yang ada, terutama dalam berpakaian. Dan saya sendiri harus mencontohkan bagaimana berpakaian yang berseragam sesuai dengan ketentuan, yang rapi itu seperti apa. Karena kan guru juga ada seragamnya ya Bu ya, tidak hanya ya sekar PDW kan enggak juga gitu ya Bu ya. Jadi harus ada aturannya, iya. Ya luar biasa nih Mbak Ibu Aulia juga udah berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut. Kira-kira untuk kerjasama dengan PKE, dengan SPT 2K itu rencananya kapan Mbak akan dimulai dilaksanakan? Nah, untuk kerjasama ini akan sesegera mungkin, Bu. Besok sudah bisa langsung eksekusi ini. Karena eh, dengan berpakaian yang sesuai dengan aturan,
Hmm. rapi, dan itu juga harus menjadi identitas sekolah kayak gitu. Oh, ternyata sekolah ini anak-anaknya rapi. Itu kan dilihat dari mereka menggunakan seragamnya bagaimana. Jadi ya sesegera mungkin sih Bu, besok besok bisa saya lakukan nih untuk kolaborasi ini. Dan bila perlu, besok langsung diadakan sidak. Nah, Gitu ya. Ternyata ada kegiatan sidak juga ya, inspeksi mendadak itu ya. Baik. nggih. Ini Mbak Olia sudah punya banyak rencana, mudah-mudahan bisa direalisasikan dan saya tunggu kabar baiknya ya Mbak Olia setelah rencana itu dilaksanakan nih. Setelah kita ngobrol nih panjang lebar tadi, Mbak Olia sudah curhat, udah cerita tentang rencana-rencana yang akan dilakukan serta komitmennya Mbak Olia. Gimana nih sekarang perasaannya Mbak Olia saat ini? Alhamdulillah Bu, setelah ngobrol nih cerita keluh kesah saya sama Putri, alhamdulillah ternyata eh, kalau misalnya ada permasalahan itu kita bisa mencari solusinya ya dengan adanya rencana-rencana. Nah, rencana ini bisa kita segera lakukan. Jadi permasalahan itu bisa kita selesaikan sesegera mungkin. Saya senang Bu karena bisa menemukan strategi rencana ke depannya seperti apa setelah ngobrol sama Ibu. Senang Ya. Bu, Alhamdulillah terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan murid-murid saya bisa berubah menjadi murid yang disiplin, tanggung jawab akan dirinya sendiri. Oh ya, alhamdulillah kalau sudah merasa lega, sudah merasa nyaman dengan cerita tadi di sini ya Mbak ya. Mudah-mudahan bisa Iya, Ibu. bermanfaat. Saya tetap menunggu kabar baiknya dari Mbak Aulia setelah rencana-rencana Mbak Aulia dilaksanakan di sekolah. Mudah-mudahan bisa ada hasil yang baik lagi. Seperti itu Mbak Aulia. Amin. Terima kasih ya Ibu ya. Eh, ya sudah Ibu, sepertinya Ibu mau melanjutkan kegiatan lagi ya Bu ya. Ya Ya, udah, terima kasih ya Bu untuk waktunya. sama-sama Mbak Alia. Sampai Ya, ketemu lagi lain assalamualaikum. waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Refleksi saya hari ini, alhamdulillah percakapan sudah berjalan dengan baik. Coach juga sudah berbagi pengalaman dan pemikirannya sehingga saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Coach. Yang perlu saya tingkatkan lagi adalah bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang lebih kritis supaya dapat mendorong coach untuk berpikir kritis juga, Mbak, seperti itu. Terus lagi supaya tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya mencoba menenangkan diri nih tadi sebelum ngobrol dengan panjenengan sehingga saya dapat memahami apa yang dirasakan oleh coach serta dapat membantu coach untuk mencapai tujuannya. Saya berusaha tenang dan fokus dalam mendengarkan. Terus apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki ya? Berlatih terus-menerus untuk memberikan pertanyaan yang kritis sehingga bisa mengunci apa ya? Berpikir kritis juga terhadap apa yang akan dilakukan. Seperti itu Mbak Olia. Sedangkan perasaan saya sebagai koci ya saya merasa senang ketika saya sudah curhat sama Mbak Olia tadi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kelas saya, anak-anak yang belum bisa bertanggung jawab merapikan mainan. Seperti ada pencerahan, oh iya memang sudah punya strategi apa yang akan dilakukan. Tapi setelah disampaikan itu lebih menguatkan saya untuk mengimplementasikannya di kelas. Itu saja Mbak, terima kasih. Terima kasih juga Putri. Baik, terima kasih Putri. Saya akan merefleksikan diri terkait praktik coaching yang sudah saya lakukan Oke, kepada dengan Putri Wahyuni. oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi Koci sudah memahami tujuan dari proses coaching, yaitu dengan menceritakan permasalahannya dan mempunyai rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Koci juga sudah berkomitmen untuk segera melakukan rencananya tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
Saya masih perlu meningkatkan dalam pemberian pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dapat menggali potensi dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya harus merasa tenang ya Bu ya, karena Iya, kalau misalnya gugup, pasti nanti akan ada tidak lancarnya dalam percakapan coaching itu. Kemudian melakukan coaching di tempat yang kondusif, jadi tidak sambil mengerjakan sesuatu, jadi kita fokus pada percakapan. iya. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Pasti dengan lebih banyak berlatih praktik coaching dengan pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian untuk umpan balik dari Putri sendiri setelah di coaching itu merasa lebih bersemangat dan berkomitmen untuk selalu memberikan contoh pada murid agar tumbuh tanggung jawab pada diri murid. Begitu Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Aulia.